Shalom Sobat Kairos, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan?" Sahabat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berpikir apa yang kita lakukan tidak ada yang tahu atau tidak ada yang melihatnya. Sehingga acap kali di dalam kehidupan kita terjadi tipu menipu atau berbohong di dalam kehidupan ini. Termasuk dengan tujuan untuk meningkatkan prestise kita dan pandangan orang terhadap kehidupan kita. Tidak sedikit orang yang tidak memiliki rasa malu lagi atau tidak memiliki rasa takut lagi pada dirinya untuk berbohong. Sehingga banyak perkataannya yang tidak benar di dalam kehidupannya. Perilaku yang seperti ini adalah perilaku yang sangat dibenci oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Demikian halnya pada kehidupan jemaat di gereja mula-mula, di mana di awalnya orang Kristen dalam suasana cinta kasih yang sangat besar dan mau saling berkorban untuk orang lain di dalam kehidupannya. Banyak orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya, dan hasil kepunyaannya itu mereka bawa ke hadapan para rasul lalu dibagi-bagikan kepada sesamanya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tidak ketinggalan Ananias dan Safira seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan saat ini. Ananias dan Safira sudah mendengar berita tentang Injil keselamatan. Tetapi mereka tidak mengimani, mereka hanya mendengar saja. Tidak hidup di dalam firman itu. Seruan untuk bertobat senantiasa diberitakan, digaungkan terus. Dan Ananias dan Safira juga mendengar apa itu pertobatan. Tetapi hidup mereka penuh dengan kepalsuan dan penuh juga dengan kemunafikan, di mana mereka memiliki sikap selalu ingin untuk dihormati oleh setiap orang. Bahkan juga di tengah-tengah persekutuan mereka. Mereka menjual tanah mereka, tetapi bukan untuk di dalam kerelaan membagi-bagikan kepada orang lain. Dan juga bukan didorong dari rasa kasihan kepada sesama mereka. Tetapi mereka tidak mau tertinggal di dalam istilah atau label kehidupan menjadi orang yang saleh di tengah-tengah umat Tuhan. Mereka ingin mendapatkan penghormatan di dalam kehidupannya melalui orang-orang yang banyak, jemaat yang banyak. Mereka hanya ingin dihargai. Hal ini ditandai dengan tindakan mereka yang mempersembahkan apa yang mereka dapatkan dari penjualan itu. Mereka serahkan, tetapi separuh daripada hasil jual beli tanah mereka. Tetapi statement yang keluar dari mulutnya mengatakan seluruhnya telah kami serahkan. Sesungguhnya tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menyerahkan seluruhnya, mempersembahkan seluruhnya, atau menjadi kewajiban menyerahkan seluruh penjualan yang mereka lakukan. Yang menjadi persoalan di dalam firman Tuhan pada hari ini adalah ketidakjujuran daripada Ananias dan Safira, baik itu di hadapan jemaat, baik itu di hadapan para rasul, terlebih di hadapan Allah. Semua tindakan mereka bermula daripada kecemburuan mereka kepada Barnabas. Kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, di mana mereka cemburu melihat Barnabas menjual miliknya dan mempersembahkan semuanya kepada persekutuan di hadapan Tuhan dan para rasul. Dalam hal ini Ananias dan Safira mencobai Roh Tuhan dengan berbohong
Mereka memiliki pemahaman yang salah tentang pengenalan akan Allah. Apa itu pengenalan yang salah? Yang pertama kita lihat tentang Allah yang memiliki kemurahan hati. Jangan salah memahami tentang kemurahan hati Allah. Ananias dan Safira berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati, pengampun. Maka berbohong sedikit saja gak apa-apalah. Tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Hal ini adalah yang salah. Tuhan pasti mengampuni katanya. Itu adalah yang salah. Toh apapun yang kita lakukan adalah untuk kebaikan. Itu juga adalah yang salah. Toh menolong orang miskin untuk kemuliaan Allah, itu juga salah. Karena tidak mungkin kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi memanipulasi kepada situasi, pikiran, tindakan yang berbohong. Kedua, kita lihat Allah yang adalah kudus. Setiap orang di dalam Kristus Yesus harus menjaga kekudusannya. Ananias dan Safira memandang rendah kekudusan yang daripada Tuhan. Memandang rendah kekudusan Allah itu juga. Mereka berpikiran di dalam kehidupan mereka Tuhan bisa berkompromi dengan dosa-dosa yang mereka anggap ringan atau sepele. Sementara Allah itu adalah kudus. Tentu tidak ada tempat untuk dosa. Dan setiap orang yang percaya dipanggil untuk hidup kudus. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, tetap saja itu namanya dosa. Dan akan mencemarkan kehidupan kita. Ketiga, kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Anda atau kemuliaan diri kita. Jangan rebut kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan dan perbuatanmu. Ananias dan Safira mencoba untuk mengambil kemuliaan Allah melalui apa yang menjadi persembahannya. Dengan memberikan persembahannya, mereka berharap untuk menjadi orang yang dihormati, orang yang disegani, dan menaikkan prestise mereka di hadapan orang banyak, bahkan di hadapan jemaat. Sahabat Kairos yang dikasihi Tuhan, karakter seperti ini seringkali muncul di dalam kehidupan kita. Kita sering menganggap bahwa Tuhan itu murah hati, sehingga mau bertoleransi atas kebohongan-kebohongan kecil yang kita lakukan atau yang kita perbuat dalam hidup ini. Hal ini adalah suatu pemahaman kesalahan yang besar dan sangat fatal di dalam kehidupan kita. Pemahaman yang salah itu akan membawa kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Juga apapun yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan kita, bukan kemuliaan persekutuan kita, tetapi kemuliaan Allah. Bukan supaya kita dihormati, bukan supaya kita disegani karena kita memberikan banyak. Untuk itu, waspadalah. Karena dengan perilaku yang salah ini akan membuat kita menerima hukuman. Waspadalah atas segala sesuatu yang kita lakukan. Karena segalanya diketahui dan dilihat oleh Allah sendiri. Meskipun manusia tidak melihat, tetapi Allah mengetahui. Jangan cobai Tuhan Allahmu agar hidupmu selamat. Amin. Selamat beraktivitas sahabat Kairos. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan, pakai sabun, serta jauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Tak berkesudahan kasih Tuhan.
tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.